Materi selanjutnya yaitu menentukan delta H dengan menggunakan hukum Hess. Oke, di mana bunyi hukum Hess adalah setiap reaksi memiliki H yang tetap atau entalpi yang tetap dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jadi sebenarnya hukum Hess ini digunakan untuk mencari delta H reaksi yang berlangsung bisa lebih dari satu tahap. Misal contoh. Nah, ini misalkan ada 2 tahap reaksi, di mana reaksi pertama ada karbon tambah O2 menjadi 2CO. Delta H-nya misal kita anggap X kilojoule per mol. Sedangkan reaksi yang kedua, 2CO ditambah O2 menjadi CO2, di mana delta H-nya kita anggap sebagai Y kilojoule per mol. Maka misal ditanyakan sebuah reaksi, nih, 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Berapakah delta H-nya? Tuh. Maka berdasarkan 2 tahap reaksi ini tadi, delta H untuk reaksi yang ketiga itu adalah jumlah dari delta H1 ditambah delta H2 atau X ditambah Y. Biasanya soal itu dalam bentuk diagram seperti ini. Ada 2 jenis sebenarnya, bisa dalam bentuk reaksi bertahap, bisa dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, kita lihat, nah misal ini ada sebuah diagram reaksi, di mana di sini C ditambah O2 menjadi CO ditambah O2, CO ditambah O2 menjadi CO2. Nah, di mana ini adalah delta H1, ini adalah delta H2. Yang ditanya adalah berapakah delta H untuk reaksi dari C plus O2 menjadi CO2. Jadi untuk mencari delta H berarti dari sini ke sini itu kita anggap sebagai reaksi langsungnya. Sedangkan 2 ini adalah tahap reaksinya. Contohnya gini, misal bisa kalian anggap seperti ini. Misal ini rumah kalian, ini sekolah misal. Jadi dari rumah ke sekolah ini adalah jalan langsung atau jalan cepatnya. Sedangkan kalau kalian mau muter jalan, maka harus dari sini ke jalan ini dulu baru ke sini. Akhirnya juga sampai ke CO2 atau ini awalnya, ini akhirnya. Ini jalan langsungnya, sedangkan ini jalan bertahapnya. Nah, maka berapa delta H untuk jalan langsungnya? Delta H untuk jalan langsungnya berarti delta H ini adalah jumlah dari delta H1 ditambah delta H2 gitu. Nah, coba kalau kita buat seperti ini. Nah, ini lebih ribet, tapi kalau kalian ngerti dasarnya itu tidak akan ribet mau diputar-putar seperti apapun. Oke, misal di sini ada A ke D, A ke B, B ke C, C ke D. Misalnya yang tanya adalah delta H1. Delta H1 awalnya adalah A, berakhir di D. Berarti di mana jalan ini jalan langsungnya yang ditanya adalah delta H1. Maka bagaimana jalan mutarnya? Berarti harus dari A ke B dulu, B ke C, baru C nyampelah ke D. Oke. Maka berarti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Nah, itu delta H1. Bagaimana kalau yang tanya adalah delta H3? Nah, delta H3 itu awalnya dari mana panahnya? Dari B menuju ke C. Dari B akhirnya adalah ke C. Berarti kalau dia mau jalan memutar, berarti dari B dia harus ke A dulu. Harus ke D dulu, baru ke C. Oke, berarti dari B ke C, kalau mau jalan mutar, dari B ke A dulu, dari A ke D, baru ke C, nyampe akhirnya. Nah, dari B ke A, itu berarti adalah lawan dari delta H2, berarti delta H2-nya adalah min. Karena panahnya harusnya dari B ke A, sedangkan delta H2 itu adalah dari A ke B. Maka, ini, kalau kita mau mencari B ke C, maka delta H2-nya adalah lawan ya, berarti min. Delta H1, delta H4-nya juga berlawanan arah. Harusnya dia dari C ke D, sedangkan kita mau jalan dari D ke C. Berarti delta H4-nya harus negatif juga. Maka rumusnya jadi apa? Delta H3 sama dengan min delta H2 plus delta H1
min delta H4. Nah, tuh. Oke, bagaimana kalau dicari delta H2? Delta H2 tuh lihat panahnya dari A ke B. Berarti awalnya adalah A, berakhir di B. Itu jalan langsungnya. Jalan muternya bagaimana? Berarti dari A harus ke D dulu. Dari D ke C dulu, dari C baru nyampe ke B. Nah, kita lihat yang sama arahnya itu tidak perlu diminkan atau tetap menjadi delta H1. Nah, ini berlawanan arah. Berarti ini harus jadi min delta H4. Ini juga berlawanan arah. Berarti ini harus jadi min delta H3. Maka rumusnya adalah delta H2, delta H1, min delta H4, min delta H3. Nah, sekarang yang ditanya misal delta H4. Silakan kalian cari. Bagaimana rumus untuk delta H4? Ini contoh soal yang kedua. Masih tentang hukum Hess. Jadi, misal di sini ada 3 buah reaksi. Yang masing-masing sudah diketahui delta H-nya. Kemudian kalian disuruh mencari reaksi delta H untuk reaksi ini. Nah, itu misal reaksi satunya C ditambah O2 menjadi CO2. Delta H-nya min 94 kJ. Reaksi kedua itu 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Delta H-nya min 136 kJ. Sedangkan yang ketiga yaitu 3C ditambah 4H2 menjadi C3H8. Delta H-nya adalah min 24. Sedangkan yang ditanya adalah reaksi C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Berapakah entalpi reaksi untuk reaksi ini? Nah, jadi ada 3 tahap reaksi yang sudah diketahui delta H-nya. Kita disuruh mencari delta H untuk reaksi yang keempat atau reaksi pembakaran C3H8. Kuncinya ada 2. Jadi fokus kita atau dalam mengerjakan soal ini yang harus kita utamakan adalah reaksi yang ditanya. Nah, itu ini. Jadi fokus kita adalah ini. Kita harus menyamakan ketiga reaksi tadi dengan reaksi yang ditanya. Apa yang disamakan? Samakan letaknya, letak senyawanya, dan samakan juga koefisien senyawanya. Nah, kalau untuk menyamakan letak, kalau reaksinya dibalik, maka tanda delta H-nya dibalik. Maksudnya apa? Kalau delta H-nya positif jadi negatif. Kalau negatif jadi positif kalau reaksinya dibalik. Sedangkan menyamakan koefisien itu dengan cara dikali atau dibagi. Langsung saja kita ke soal ini. Fokus kita adalah reaksi yang ditanya. Di sini ada C3H8, ada 5O2, ada CO2, dan ada H2O. Mulai dari yang C3H8. Kita lihat C3H8 itu ada di reaksi nomor berapa? Nih, nomor 1 ada tidak C3H8-nya? Tidak ada. Nomor 2 tidak ada. Nah, jadi C3H8 itu di reaksi nomor 3. Kita samakan letak. C3H8 yang di reaksi 3 itu di sebelah kanan. Tanda panah atau di sebelah produk ya. Sedangkan yang ditanya itu C3H8-nya di sebelah kiri atau di sebelah reaktan. Maka reaksi 3 itu harus kita balik supaya letaknya sama-sama di kiri. Maka reaksi 3 dibalik sehingga menjadi apa? Nih, C3H8-nya di kiri menjadi 3C ditambah 4H2. Delta H-nya kalau reaksi dibalik, maka delta H-nya harus dibalik juga tandanya. Kalau tadi dia min, tuh min, sehingga menjadi plus 24. Oke, jadi reaksi 3 dibalik. Oke, yang kedua kita lihat lagi reaksi yang ditanya. Ada plus 5O2. O2 itu ada di reaksi nomor berapa? O2 ada di reaksi nomor 1, juga ada di reaksi nomor 2. Kalau dia ada di lebih dari satu reaksi, maka kita lewatkan dulu. Karena nanti dia akan mengikuti dengan sendirinya. Berarti kita lanjut ke CO2. CO2 ada di reaksi nomor berapa? Nih. CO2 ada di reaksi nomor 1. Kita samakan letak. Yang di reaksi nomor 1 dia di sebelah kanan. Sebelah produk ya. Yang reaksi ditanya dia juga di sebelah kanan. Berarti sudah sama letaknya. Kita samakan koefisien. Yang di reaksi 1 koefisiennya adalah sini 1 ya. Tidak ada. Koefisien berarti 1 jumlahnya. Sedangkan yang ditanya adalah 3. Kita harus menyamakan dengan reaksi yang ditanya. Berarti reaksi 1 biar dia sama-sama 3 sama dengan reaksi yang ditanya harus dikali 3.
Nah, maka jadinya apa? Seluruhnya dikali 3 ya. C-nya dikali 3, O-nya dikali 3, CO2-nya juga dikali 3, delta H-nya pun dikali 3. Sehingga menjadi 3C ditambah O2 menjadi 3CO2. Delta H-nya dikali 3 menjadi min 282. Dia tidak berubah tanda karena tidak dibalik reaksinya. Tetap min ya. Kemudian CO2 tadi sudah, kita lanjut ke H2O. H2O ada di reaksi nomor berapa? Ada di reaksi nomor 2. Kita samakan letak. Yang di reaksi nomor 2, H2O-nya di kanan. Di reaksi yang ditanya, H2O-nya juga di kanan. Letaknya sudah sama. Sekarang samakan koefisien. Yang di reaksi 2, koefisiennya 2, atau jumlahnya 2, sedangkan di reaksi yang ditanya, koefisiennya adalah 4 atau jumlahnya adalah 4. Maka harus dikali, reaksi 2 harus dikali 2. Maka reaksinya jadi apa? Nih. Karena tadi 2H2 ya, ditambah O2 menjadi 2H2O, berarti 2H2-nya dikali 2 jadi 4H2 ditambah 2O2 tambah menjadi 4H2O. Delta H-nya juga dikali 2 jadi min 272. Oke. Nah, setelah dapat seluruhnya seperti ini reaksinya, selanjutnya kita jumlahkan ketiga reaksi ini. Nah, untuk mengetahui apakah yang kita buat ini benar atau tidak, maka reaksi hasil di sini itu akan sama dengan jumlah dari ketiga reaksi. Jadi, untuk senyawa yang sama tapi di ruas yang berbeda itu harus dikurangkan jumlahnya. Sedangkan untuk senyawa yang sama di ruas yang sama itu kita jumlahkan. Contoh misal, di sini ada 4H2. Di reaksi ini juga ada 4H2. Tapi yang satunya di kanan, yang satunya di kiri. Ruasnya berbeda, berarti kita kurangkan. Di sini ada 4, di sini ada 4. Berarti 4 kurang 4 dia akan habis. Nah, jadi H2-nya habis. Ada lagi yang sama? Ada lagi, ada C ya. C di sini dengan C di sini sama. Ini sebelah kanan tanda panah. Ini sebelah kiri. Nah, kita tanda panah. Berarti dikurangkan kalau dia di ruas yang berbeda. Maka 3C, 3C. 3 kurang 3 juga habis. Ada lagi yang sama? Ada O2. Nah, di sini ada 3O2, ada 2O2. Di ruas yang sama-sama di sebelah kiri. Maka tidak dikurangkan, tapi dijumlahkan. Menjadi 5O2. Oke. Nah, tidak ada lagi yang sama, maka yang lain turun. Berarti C3H8 turun. Salah. C3H8 ditambah 5O2. Habis yang sebelah kiri menjadi CO2 dan H2O ya. 3CO2 ditambah 4H2O. Berapa delta H-nya? Nah, untuk tahu apakah jalan kita ini benar atau tidak, reaksi yang didapat dari hasil coret-coret tadi nih harus sama dengan reaksi yang ditanya. Nah, ternyata sama ya. C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nih, C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Delta H-nya tinggal kita jumlahkan dari ketiga ini tadi. Sehingga didapatkan delta H-nya sama dengan min 530 kJ. Oke. Nah, itu untuk mencari delta H bila reaksinya berlangsung lebih dari satu tahap. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar.